Hei para warganet yang budiman, itu cuman buat Budi aja ya. Karena Budi adalah anaknya Ibu Budi. Apaan sih anjir? Selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan. Dan biasalah, film permintaan dari kalian yang berjudul Romeo dan Rinjani, yang dimana film ini akan menceritakan sebuah kisah seorang Romeo. Dan Romeo adalah seorang pria yang bisa dibilang pucek boy. Jadi ya kehidupannya gonta-ganti betina, terus ditidurin dan intro. Tak ada air mata, tak ada kerut jiwa. Kau tetap bertahan hingga semua tertata. Kau terbeban masalah, tersisih pikir sesama. Imaji salut berkata, kau akan bisa hadapi semua dengan berusaha dan berdoa. Jangan risau. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali ketika Romeo sedang menuju ke sebuah tempat. Di perjalanan Romeo ditelepon oleh pacarnya untuk menjemputnya. Namun sayangnya Romeo menolaknya. Kalian ingin mengerti sifat si Romeo in the Sky? Romeo tuh orangnya sangat dermawan karena dia rutin mendonorkan darahnya di salah satu rumah sakit. Romeo mendonorkan darahnya untuk seorang anak yang bernama Julia. Bahkan Romeo juga membawakan buku dan boneka untuk Julia. Romeo bawa buku-buku baru buat Julia. Itu ada bonekanya juga, dia pasti suka. Permisi. Tak berselang lama datanglah seorang perawat bernama Maggie dan dia akan mengajak Romeo untuk mengambil darahnya. Seperti namanya, yaitu Romeo, dia mempunyai kata-kata yang dapat meluluhkan hati seorang betina. Soalnya Maggie sampai luluh ketika digombalin oleh Romeo. Pekerjaan Romeo adalah seorang fotografer. Aku bingung. Mau kayak gimana lagi? Kamu tinggal pakai pose sama ekspresi yang bikin kamu merasa seksi aja. Kamu kelihatan cantik banget. Dan Romeo juga seorang pucek boy yang mempunyai banyak pacar. Kamu tuh kelihatan cantik banget. Bahkan Romeo juga tak segan-segan meniduri semua wanitanya. Sungguh buaya laknat sekali. Hingga suatu ketika semua pacar Romeo meminta ketegasan Romeo untuk segera menikahinya. Namun sayangnya Romeo belum mau menikahi mereka. Sampai akhirnya semua pacar Romeo memutuskan hubungannya dengan Romeo. Tak lupa Romeo juga mendapat tamparan dari semua pacarnya itu. Waktu Romeo sedang fokus bekerja, tibalah seorang wanita yang bernama Ralin. Ada yang mau aku omongin. Ralin meminta pertanggungjawaban Romeo karena Ralin telah hamil. Aku hamil. Awalnya Romeo menganggap Ralin hanya bercanda. Kamu bercanda kan? Tapi Ralin sangat serius bahwa saat ini Ralin sedang hamil. Oke. Aku siap tanggung jawab. Oleh sebab itu, Romeo siap bertanggung jawab untuk biaya persalinan dan sekolah anaknya. Jadi kapan kita nikah? Di saat itu, Romeo mengingat ketika dia masih kecil bahwa ibunya selalu memarahi bapaknya. Dan bapaknya memberi nama Romeo. Karena bapaknya ingin kisah cinta Romeo seperti dongeng Romeo dan Juliet. Namun, Romeo tidak mau menikahi Ralin. Tapi nggak harus nikah kan? Karena menurutnya cinta itu bebas, tidak bisa diatur oleh suatu ikatan dan membiarkan mengalir apa adanya. Sontak Ralin kecewa dan ingin meninggalkan Romeo, tapi baru beberapa langkah Ralin pun menangis. Lalu Romeo kembali mengingat perkataan bapaknya, bahwa bapaknya berharap Romeo mendapatkan wanita yang lembut dan menangis untuknya. Karena melihat Ralin menangis, Romeo tidak tega dan siap untuk bertanggung jawab atas kehamilan Ralin. Akan tetapi, Romeo belum bisa menikahi Ralin secepatnya karena dia masih membutuhkan uang untuk biaya pernikahannya. Dan kebetulan Romeo sedang ada kerjaan yang sudah dikontrak. Romeo meminta izin kepada Ralin bahwa besok Romeo akan berangkat ke Gunung Rinjani untuk mengambil beberapa foto. Ralin menyetujui Romeo dengan syarat Romeo harus pulang dengan keadaan selamat dan menikahi Ralin. Keesokannya, Romeo tiba di Bali untuk beristirahat sebentar sebelum ke Gunung Rinjani. Lalu Romeo akan mencari perlengkapan untuk mendaki. Di sebuah toko, Romeo bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sharon. Di sini Sharon juga ingin membeli perlengkapan mendaki. Thank you ya. Setelah itu, ketika Romeo tengah bersantai, tiba-tiba saja Sharon kembali menghampiri Romeo. Di tempat itu mereka pun saling berkenalan. Mereka pun saling mengobrol dan Sharon memberitahu bahwa dia akan pergi kelompok untuk mendaki Gunung Rinjani. Dan kebetulan tujuan Romeo juga sama, yaitu mendaki Gunung Kembar. Maksudku Anjani, Rinjani. Lalu Sharon mengajak Romeo untuk mendaki bersama karena Sharon sudah beberapa kali mendaki Gunung Rinjani. Tak berselang lama Ralin menelpon Romeo karena Romeo tidak ada kabar dan takut jika Romeo kabur. Kamu di mana sih? Kok nggak ada kabar? Kamu tuh ya kalau lagi marah suka aneh-aneh deh pikirannya.
Romeo pun menenangkan Ralin bahwa dia baru saja sampai. Ralin menelpon Romeo karena ingin meminta pendapat Romeo tentang baju pernikahannya. Romeo pun setuju-setuju saja dengan pilihan Ralin. Setelah itu, Romeo pun kembali menemui Sharon. Sharon beranggapan bahwa yang menelpon adalah istrinya Romeo. Lalu Romeo balik bertanya kepada Sharon bahwa mungkin Sharon sudah mempunyai suami, tapi menurut Sharon, pernikahan itu tidak penting karena cinta itu sifatnya bebas mengalir tanpa suatu ikatan. Dan kini mereka pun memiliki pendapat yang sama soal cinta. Di sisi lain, seorang laki-laki yang bernama Jackie ternyata dia mantannya Ralin, dan Jackie cinta mudarsak ke Ralin. Ralin, kamu kemana aja? Aku BBM silang, aku WhatsApp nggak delete, kamu nggak pakai paket. Namun Ralin menegaskan kepada Jackie bahwa dia ingin menikah. Gue bentar lagi mau nikah. Di sini, Jackie tidak menyerah begitu saja dan akan terus mengejar Ralin. Keesokannya Romeo dan Sharon menuju Pulau Lombok dengan menaiki kapal feri. Sharon merasa bahwa perjalanan kali ini sangat berkesan. Di saat itu ada seorang laki-laki yang bernama Igor yang selalu melihat ke arah Ralin. Sedangkan Romeo, dia mulai risih karena selalu dilihat oleh orang tersebut. Sharon bertanya, Terus, lo mau sampai kapan kayak gini? menurut Romeo, Mungkin sampai gue ketemu sama orang yang punya kepribadian yang sama kali ya sama gue. lalu Sharon meminta izin akan pergi ke toilet untuk mengganti pakaian karena bajunya basah. Di saat itu Romeo mendekati Igor dan menanyakan kepadanya, "Kenapa Anda mengawasi saya?" Tapi Igor beralasan bahwa dia hanya melihat ke arah Sharon, bukan melihat Romeo, karena Sharon sangat cantik dan hubungan mereka mesra. Igor juga sampai teringat ketika dia sedang berpacaran dulu. Kemudian Romeo meminta maaf dan mereka juga saling berkenalan. Igor merasa bahwa mereka belum lama berpacaran. Lalu Igor curhat bahwa selama pacaran hubungannya sangat indah. Ketika mereka sudah menikah, Igor merasa bahwa istrinya berubah menjadi sosok yang menyeramkan hingga mereka berpisah. Namun sebenarnya Igor masih cinta, tapi Igor merasa tersiksa. Sorry. Kenapa, Pak? Sakit. Igor juga memperlihatkan luka yang ada di punggungnya. Seketika Romeo teringat ketika bapaknya pergi meninggalkan dirinya beserta ibunya. Romeo juga teringat pesan bapaknya untuk tidak kalah sama perempuan. Kenapa jadi kau yang nangis ini? Tak berselang lama Sharon pun datang. Sharon juga berkenalan dengan Igor. Ketika ingin mengobrol dengan Sharon, lagi-lagi Ralin kembali menelpon. Namun Romeo tidak mau mengangkat teleponnya sehingga Sharon menyuruh Romeo untuk mengangkatnya. Ralin menelpon untuk mengetahui keberadaan Romeo. I love you. Aku juga. Tiba di pelabuhan, mereka pun langsung menuju ke penginapan untuk beristirahat karena besok pagi petualangan akan dimulai. Sampai ketemu besok ya. Oke. Keesokan harinya mereka pun melakukan pendakian. Dan di perjalanan, Sharon sempat minum air untuk menambah energi. Lalu Sharon memberi Romeo air minumnya dan membersihkan keringat Romeo. Bahkan, Sharon juga menyuapi makanan ringan untuk Romeo. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba di Danau Gunung Rinjani, mereka pun istirahat kembali. Thank you. Gerah gak sih? Lengket gitu ya? Kemudian Romeo mengajak Sharon untuk mandi di danau tersebut. Serius? Ayo. Tapi sebelum mandi, Sharon meminta Romeo untuk balik badan karena Sharon ingin melepas pakaiannya. Udah belum? Lama banget sih ah. Selang beberapa saat, Romeo membalik badannya yang ternyata Sharon pergi meninggalkan Romeo. Di sini Romeo merasa bahwa Sharon sedang mengajaknya bermain. Lalu Romeo mencari Sharon hingga menjauhi danau. Sharon! Sumpah ini gak lucu tau gak? Anak gunung suka bercanda ya. Mas gua tuh. Ketika itu, Romeo menginjak sebuah jebakan yang akhirnya Romeo tergantung hingga Romeo pun pingsan. Sementara Sharon hanya membiarkan Romeo tergantung. Setelah beberapa hari tergantung, tiba-tiba Romeo berada di sebuah kamar. Kemudian Romeo keluar kamar. Romeo melihat Ralin namun setelah didekati, Ralin berubah menjadi Sharon. Seketika Romeo pun memarahi Sharon atas tingkahnya yang membahayakan diri Romeo. Lu gak punya otak, lu sakit jiwa, dan lu gila. Merasa disalahkan, Sharon pun menangis. Karena melihat Sharon menangis, Romeo tidak tega melihat wanita menangis. Dan akhirnya, Romeo memaafkan Sharon. Udah ya. Sorry ya. Lalu mereka pun bermain air bersama dan mereka juga ingin melakukan perkimpoian duniawi. Tapi ya, semua itu hanyalah halusinasi Romeo saja karena nyatanya Romeo masih tergantung. Selang beberapa hari, Ralin dan tim SAR menemukan Romeo dalam keadaan lemas tak berdaya. Mereka membantu untuk menurunkan Romeo dan membawanya pulang ke rumah. Ralin senantiasa merawat Romeo hingga sehat kembali. Romeo juga berterima kasih karena Ralin telah menolongnya. Terasa nggak? Kok kamu tahu sih aku lagi dalam bahaya?
Ralin memberitahu bahwa dia selama ini mempunyai feeling bahwa ada sesuatu dengan Romeo. Dan Ralin juga sangat takut kehilangan Romeo. Setelah itu, Ralin menyuapi Romeo agar pulih kembali. Kemudian Romeo berterima kasih kepada Ralin karena telah merawatnya dan Romeo juga tidak sabar untuk menikahi Ralin. Akibat perkataan itu, membuat Ralin menjadi terharu. Kini tiba saatnya pernikahan antara Romeo dan Ralin. Penghulunya pun sudah datang untuk menikahkan Romeo dan Ralin. Ketika itu, tanpa sengaja Romeo melihat Sharon berada di acara pernikahannya, dan Sharon juga memasuki ruangan mempelai wanita. Kini Romeo sadar, mungkin yang dilakukan Sharon waktu lalu adalah rencana Ralin. Ketika ingin masuk, Romeo dihalangi oleh petugas pernikahan karena pernikahannya akan segera dimulai. Dan seketika ibunya Ralin juga keluar dari ruangan tersebut. Lalu, tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu para pemirsa. Ralin keluar yang kemudian mendampingi Romeo. Waktu ijab, Romeo sempat salah mengucap ijab kabul hingga 2 kali. Kok salah-salah mulu sih sayang? Bahkan Romeo juga teringat ketika dia digantung di sebuah pohon. Dan sebelum ijab yang ketiga, Romeo akan mengajukan pertanyaan untuk Ralin dan harus dijawab dengan jujur. Romeo bertanya, Kamu ada hubungan apa sama Sharon? Kamu kenal Sharon kan? yang ternyata Sharon adalah sahabat Ralin dari SD. Romeo memberitahu bahwa yang menggantungnya di gunung adalah Sharon. Lalu Ralin juga baru mengetahui bahwa Romeo ke Gunung Rinjani bersama Sharon. Seketika Ralin pun marah. Tapi Ralin tidak sama sekali mengetahui apa yang dilakukan Sharon. Tak berselang lama Sharon pun muncul sambil berkata bahwa Ralin tidak salah. Romeo juga memuji akting mereka dan beranggapan mereka bisa memenangkan piala citra. Sharon menceritakan bahwa sebelum mereka akan menikah, Ralin mendatangi Sharon sambil menangis-nangis. Ralin takut Romeo tidak mau menikahinya dan Sharon juga mengetahui bahwa Romeo adalah laki-laki pucek boy. Oleh karena itu Sharon ingin menyelidiki Romeo dan selalu mengikuti Romeo untuk mengetes Romeo saja. Akan tetapi, Romeo tidak mempercayai apa yang dikatakan Sharon. Dan kebetulan ijabnya sudah 3 kali gagal. Penghulu menyarankan untuk menunda pernikahannya. Dan Romeo pun menyetujui keputusan penghulu, namun Ralin dia menolaknya. Ketika Jackie datang sambil berkata bahwa pernikahan ini tidak sah, Jackie memberitahu bahwa Ralin sekarang hamil. Bahkan ibu Ralin pun tak menyadari kalau Ralin saat ini sedang hamil. Seketika ibu Ralin pun pingsan. Lalu Ralin juga mengusir Jackie karena Jackie tidak diundang di acaranya. Jackie mengakui bahwa anak yang dikandung Ralin adalah anaknya. Sekarang Sharon juga marah kepada Ralin karena sudah membohonginya bahwa anak yang dikandungnya bukan anak dari Romeo. Karena usaha Sharon sia-sia. Karena ya begitulah. Lalu Ralin memberitahu bahwa dia sebenarnya tidak hamil. Setelah mengetahui faktanya, Sharon pun meninggalkan acara pernikahan tersebut. Kemudian Romeo mempunyai satu pertanyaan kepada Ralin. Kenapa waktu itu lo bisa menangis sebegitu tulus? Yang ternyata Ralin menangis karena menginjak paku payung. Dan Romeo pun langsung meninggalkan Ralin di tengah-tengah pernikahannya. Ambil nih. Lalu Jackie yang akan menikahi Ralin. Dan Ralin pun setuju jika menikah dengan Jackie. Sungguh perjuangan cinta Jackie yang membangsatkan. Selang beberapa hari, Romeo kembali ditelepon oleh bosnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun Romeo akan memikirkan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah dia akan melanjutkan atau tidak. Setelah itu Romeo kembali mendatangi rumah sakit untuk mendonorkan darahnya. Maggie merasa bahwa Romeo sedang tidak enak badan karena terlihat ada masalah. Kini Romeo akan menjadi pendonor tetap untuk Julia. Makasih ya kak. Sama-sama sayang. Sebelum berpamitan, Romeo sempat memberi rezekinya untuk membantu biaya Julia kepada ibunya. Awalnya ibunya Julia menolaknya karena mengetahui bahwa Romeo akan segera menikah dan pasti butuh biaya yang banyak. Namun Romeo memberitahu bahwa dia tidak jadi menikah. Akhirnya, ibunya Julia menerima bantuan dari Romeo. Malamnya Romeo menemui ibunya. Ibunya juga memarahinya karena tidak memberi kabar jika Romeo akan menikah. Namun Romeo juga memberitahu bahwa pernikahannya batal. Romeo bertanya ke ibunya. Terus kenapa? Waktu itu ibu biarin ayah pergi. Menurut ibunya Romeo, Ayah kamu tuh selingkuh. dan lebih memilih untuk tinggal bersama selingkuhannya. Seketika Romeo kembali teringat ketika ibunya memukuli ayahnya. Ibunya berkata bahwa ayahnya selingkuh dengan asistennya. Sekarang Romeo baru paham dan yang dimaksud oleh ayahnya untuk tidak kalah sama perempuan itu bukan ibunya. Romeo pun meminta maaf kepada ibunya karena selama ini Romeo salah paham dengan ibunya. Ibunya juga memberi pesan bahwa cinta itu sulit untuk dimengerti. Cinta itu emang sulit untuk dimengerti, nak. Walaupun seburuk apapun yang kita cintai, kita tidak bisa membohongi hati kita bahwa kita memang benar-benar mencintai dia. Asik. Di saat itu Sharon berada di sebuah kolam renang di Bali, yaitu tempat Sharon bertemu dengan Romeo. Yang ternyata Romeo juga berada di tempat itu namun tidak bertemu dengan Sharon. Romeo teringat dengan sapu tangan milik Sharon.
Romeo juga kembali ke Lombok dan di saat itu Romeo bertemu dengan Igor bersama pasangan barunya. Aku udah move on, kau simpulkanlah sendiri. Setelah itu Romeo kembali mendaki Gunung Rinjani untuk menyelesaikan pekerjaannya. Di Gunung Rinjani, Romeo tidak sengaja bertemu dengan Sharon. Sharon? Romeo? Sharon meminta maaf kepada Romeo karena ulahnya waktu itu. Namun ternyata Romeo juga sudah memaafkan Sharon pada waktu itu. Dan Romeo menagih janji Sharon untuk menemaninya menyelesaikan pekerjaannya. Lo masih utang nemenin gue ke puncak Gunung Rinjani. Lalu Romeo mengembalikan sapu tangan milik Sharon. Dan dengan senang hati, Sharon menemani Romeo untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tak lupa Sharon juga memberi air minum untuk Romeo dan Sharon senang sekali karena bisa mengajak Romeo ke sini. Gimana? Cantik. Di puncak Gunung Rinjani, Romeo melamar Sharon untuk menjadi istrinya. Will you marry me? Sharon pun menerima lamaran Romeo, lalu mereka berciuman dan tamat deh. Sekian, terima kasih untuk dongeng Romeo dan Juliet. Maksudku Rinjani. Tolong sebarkan video ini maka kalian akan mendapat pahala. Bila tidak disebarkan, kalian akan ketiban semangka. Dan seperti itulah storynya. Bagi kalian yang ingin filmnya diceritakan, tulis saja di kolom komentar. Terus support channel ini dengan berbagai kebajingan yang kalian bisa. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.